Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biki Adam Rafsanjani. Saya dari Prodi Teknik Sipil tingkat 3 semester 5. Saya di sini akan sedikit menerangkan PPT tentang prinsip manajemen konstruksi pada pertemuan minggu kedua. Yang pertama, manajemen konstruksi adalah proses pengelolaan yang melibatkan perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian berbagai aspek proyek konstruksi. Tujuannya adalah memastikan bahwa proyek berjalan lancar, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas. Tujuan manajemen konstruksi secara detail, tujuan manajemen konstruksi dibagi menjadi beberapa poin. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada efisiensi waktu, keamanan dan kesehatan, pengendalian biaya, koordinasi dan kolaborasi, dan keberlanjutan dan aspek lingkungan. Prinsip manajemen konstruksi, adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan manajemen konstruksi adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan matang. Perencanaan matang adalah prinsip dasar dalam manajemen konstruksi sebelum proyek dimulai. Semua aspek harus dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk jadwal, anggaran, dan strategi pelaksanaan untuk menghindari masalah di kemudian hari. 2. Pengawasan ketat. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Prosesnya mencakup pemantauan secara intensif terhadap kemajuan proyek dan pengendalian apabila terjadi penyimpangan dari rencana. Yang ketiga, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek. Semua pihak yang terlibat harus menjaga komunikasi dengan baik untuk memastikan setiap informasi penting tersampaikan tepat waktu dan dipahami dengan jelas oleh semua pihak. Pengorganisasian yang efisien. Pengorganisasian yang efisien mencakup pengaturan sumber daya, tenaga kerja, dan waktu secara optimal. Dengan organisasi yang baik, proyek dapat berjalan lebih lancar dan efisien. 5. Manajemen risiko. Identifikasi dan manajemen risiko yang efektif adalah salah satu prinsip penting dalam manajemen konstruksi. Dengan mengantisipasi risiko dan menyiapkan rencana kontingensi, manajer konstruksi dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Tahapan manajemen konstruksi. Terdapat beberapa tahapan yang umumnya diimplementasikan untuk memastikan proses pembangunan konstruksi berjalan sesuai rencana. Berikut tahapannya. 1. Perencanaan awal. Proses penyusunan rencana proyek, anggaran, biaya, dan analisis risiko. 2. Perencanaan rinci, penyusunan jadwal, pembagian pekerja, dan identifikasi sumber daya secara terperinci. 3. Pengadaan, menyiapkan material bahan bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia. 4. Pelaksanaan, memulai proyek sesuai dengan rencana dan awal. 5. Pengawasan, pemantauan progres proyek, kualitas, dan pengeluaran anggaran secara berkala. 6. Menyelesaikan detail akhir, proses uji coba, dan serah terima. Kesimpulan, itulah penjelasan mengenai manajemen konstruksi yang penting untuk dipahami sebelum memulai suatu proyek pembangunan. Dengan perencanaan yang baik dan matang sedini mungkin, proses konstruksi juga akan berjalan secara efektif dan efisien. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.